siang, pagi, sore, atau malam. Pada siapapun yang menonton video ini, atau terkhusus untuk anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang saya ampu di beberapa mata pelajaran, khususnya mata pelajaran mikroprosesor dan mikrocontroller. Di video kali ini, kita akan belajar kembali. Kenapa saya sebut belajar kembali? Karena kalian sebenarnya sudah belajar, akan tetapi katanya lupa tentang mata pelajaran teknik digital. Kenapa belajar kembali materi teknik digital? Karena di mata pelajaran saya, mikroprosesor dan mikrocontroller, khususnya materi yang akan kita pelajari selanjutnya, kita akan berhubungan erat atau mempunyai fondasi di mata pelajaran teknik digital. Ya, untuk sekedar mengingat kembali atau mau lebih memperdalam juga boleh. Oke, kalian nanti mungkin tidak cukup menonton sekali. Boleh diulang 2 kali, 3 kali sampai kalian paham. Kita akan belajar tentang teknik digital atau apapun lah namanya sekarang ya. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari kembali sistem bilangan. Tulisan saya jelek tapi kebaca ya. Saya cobalah untuk lebih bagus. Sistem bilangan, sistem sandi bilangan, bukan sandi teman kalian. Kalau ada di absen namanya sandi, bukan ya. Terus kita belajar tentang logika dasar, gerbang logika, atau nanti sebelumnya ada aritmatika bilangan ya. Kita belajar kembali bagi, kali, tambah, kurang, kayak pelajaran SD ya. Tapi nanti akan menarik lah. Oke. Oh ya, saya bilang dulu dari awal, nanti akan ada beberapa video yang akan saya buat. Ya tidak cuma satu video akan sedikit saja lah membahas materi, kita cicil sebagian agar kalian juga bisa lebih paham, lebih fokus, tidak bosan. Mungkin saya berkomunikasi sekarang seperti ke murid saya, siswa-siswi. Akan tetapi boleh siapa saja nanti, siapapun yang ingin atau menonton video ini untuk mempelajari, tidak terbatas. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, pertama kita akan belajar dulu sistem bilangan. Sistem bilangan ya. Saya ganti warnanya, warna merah. Saya udah beli nih. Sistem bilangan. Sebelah sini kebaca ya. Oke, di video pertama ini mungkin banyak menyeting posisi agar videonya enak dilihat dan jelas. Ini sebelah kanan, sebelah kiri bawah, kanan bawah ya, terlihat lah ya. Kita akan belajar sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan? Ternyata di dunia ini banyak sekali sistem bilangan. Tapi ini yang kita bahas ya di sistem bilangan digital ya. Sistem bilangan digital itu banyak, ada beberapa. Salah satunya adalah sistem bilangan desimal. Terus ada namanya sistem bilangan oktal, sistem bilangan biner, ada duodesimal, ada pula heksadesimal. Kan tetapi nanti kita akan mempelajari lebih dalam itu ada di desimal,
biner, heksadesimal. Terkait dengan tujuan pembuatan video ini adalah untuk menopang materi lanjutan di mata pelajaran saya mikroprosesor dan mikrocontroller. Kalau untuk yang lainnya mungkin by request aja lah kalau mau mempelajari, atau nanti saya kalau ada waktu luang akan membuat materi yang lainnya juga. Oke ya, kita akan belajar dulu sistem bilangan. Sistem bilangan itu seperti apa sih? Saya kasih contoh langsung ke sistem bilangan desimal. Dalam sistem bilangan ada yang namanya radik. Radik, kalian kan udah belajar ya, berarti saya tanya masih ingat ya. Ada yang namanya radik. Kita akan membahasnya santai saja lah ya. Radik sistem bilangan itu, radik sistem bilangan desimal itu 10. Kenapa? Ya mungkin karena desimal itu digitnya itu ada 10. Dimulai dari 0 sampai 9. Kalau kita urai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai sini. Mana 10-nya? 10 itu kan gabungan antara 1 dan 0 ya. Nah, jadi maksimal bilangan paling tertingginya adalah 9. Nih, ini kan jadi ada 10 digit. Nah, jadi sisa radiknya itu ada 10. Kenapa radiknya 10 atau kenapa harus disebutkan radiknya 10? Nah, nanti akan berpengaruh dengan identitas sistem bilangannya. Desimal, oktar, biner mempunyai radik yang berbeda. Nanti akan ada rumus-rumus yang melibatkan radik di dalamnya. Contoh, dan juga untuk membedakan sistem bilangan yang lain. Contoh, saya kasih 2 contoh radik ya. Desimal itu radiknya 10 kan. Oktal itu radiknya 8. Contoh, kalau ada suatu besaran bilangan misalnya 467. Nah, kalau ada angka 10 di sininya, itu berarti 467 desimal. Kalau 467-nya itu isinya 8 radiknya, berarti ini oktal. Dan 467 desimal tidak sama bobotnya dengan 467 oktal. Nah, tidak sama. Karena nanti bisa dikonversi dan sistem bilangannya tidak 467 lagi. Itu akan dibahas pada video selanjutnya di bahasan bilangan oktal. Tapi sekarang adalah membahas sistem bilangan desimal. Oke. Paham ya? Saya balik irit kertas. Nah, sekarang kita masih fokus ke bilangan desimal. Tapi kita akan bahas tentang bobot bilangan. Bobot bilangan. Bobot bilangan itu apa sih? Saya kasih contoh lah ya. Kita mempunyai suatu bilangan desimal 651 lah. 651 itu apa? Waktu SD mungkin ya kita belajar satuan, puluhan, ratusan. Nah, bobot bilangan itu seperti itu. Tapi perlu diketahui dulu ini adalah bagian kiri dan bagian kanan ya. Nah, bobot bilangan itu akan bertambah atau lebih besar ke arah kanan. 651 6 itu kan lebih besar daripada 5 ya, tapi bukan berarti seperti itu. Tapi misalkan gantilah. Maksudnya biar paham. 471. Bagian kiri ke arah kanan, paling kiri ke arah kanan. Bobot bilangan itu ke arah kanan akan semakin besar bobotnya ya. Contoh bobot itu apa sih? Kita urai. Angka 4, angka 7, angka 1. Mungkin di SD sudah belajar atau khususnya di matematika. 1 itu satuan bobotnya kan. 7 itu puluhan.
4 itu ratusan. Dan kalau ada digit keempat ya ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Jadi kan sebenarnya 471 itu adalah 400 ditambah 70 ditambah 1 kan. Yang hasilnya ini 471. Ini berlaku untuk bilangan desimal. Menjadi desimal itu ini. Maka akan ada, kita bisa turunkan kembali menjadi rumus yang bisa kita buat untuk mengkonversi semua sistem bilangan menjadi sistem bilangan digital. Sistem bilangan desimal. Kalau kita lihat, kita analisis di sini. 471 radiknya itu 10 ya. Radiknya itu 10. Kita sebut aja N, R. Oh, sebelum itu kita uraikan kembali. 471 kita dari kiri ke kanan ya. Digit ke-1, digit kedua, digit ketiga. Atau kita tulis D0, D1, D2. Kalau kita lihat dari sini, mengakibatkan kalau diurai disebut D1, D2, D3 ya. D0, D2, D3. Ya seperti ini nih. Untuk menjadi bobot seperti ini, rumusnya D0 kali radik pangkat 0 tambah D1 kali radik pangkat 1 tambah D2 kali radik pangkat 2 tambah dan seterusnya sesuai jumlah digit bilangan yang kita punya. Paham ya? Kalau belum paham, di forward, play kembali. Atau nanti tanyakan ke saya ya. Untuk siswa saya punya nomor WA, silahkan WA atau komen di classroom agar bisa dijawab dan dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Ini kembali lagi ke sini. Contoh ke 471 ya. 471 mempunyai radik 10. Kita urainya gimana? Ini D1, D0, D2, D1, D2. D0, D1, D2. Masukkan ke rumusnya. 1 dikali radik 10 pangkat 0 tambah 7 kali mana itu? Kali radik 10 pangkat 1 tambah 4 kali radik 10 pangkat 2 dan tidak ada karena sudah 4 ya, sudah 4 digit. 1 kali 10 pangkat 0, 1 kali berapa? Kalau pangkat 0, semua bilangan pangkat 0 itu adalah menghasilkan angka 1. Mau 1.000.000 pangkat 0 pun 1. Mau 271 pangkat 0, 1. Cuma pertanyaannya 0 pangkat 0 berapa? Apa 1? Nah itu bahasan lain ya. Tapi ini karena ada radiknya 10 pangkat 0, 1. 7 kali 10. 10 itu 10 pangkat 1, 10 ya. Tambah 4 kali 10 pangkat 2, cepet. 1 tambah 70 tambah 400 sama dengan 471. Sama ya, sama ini ya. Nah, logikanya kan gini. Nah, ini rumusnya bilangannya. Sama. Nah, ini ingat-ingat rumus ini karena nanti untuk di video selanjutnya akan dibahas kalau masih dalam pembahasan sistem bilangan okta ke desimal, biner ke desimal, atau heksadesimal ke desimal. Nah ini yang akan digunakan rumusnya. Oke, paham ya? Untuk terakhir bilangan desimal kita kasih contoh lah satu lagi ya, biar paham. Tenang, video kalau tidak suka contoh skip aja kalau udah paham. Tapi kalau bisa tonton sampai tuntas lah.
Contoh kembali kita menggunakan rumus yang tadi, rumus NR lah kita sebutnya ya. Jangan 3 digit tambah 5 digit. Berapa ya? 5, 7, 8, 9. Kok berurutan? Ya nggak apa-apa lah. Ini radiknya adalah 10, jangan lupa dituliskan. Nanti kalau di kedepannya kita akan belajar sistem digital, akan selalu menuliskan radiknya seberapa. Kita langsung masukkan aja ke rumus NR yang tadi. NR, saya tulis lagi lah. Ini kan ada 4 digit ya. Oh, tadi katanya mau 5, tambahin aja lah biar nggak kayak berurutan ya. Angka berapa? Angka 4. Nah, berarti ini dibacanya 57.894 ya. Menurut logika aja 4 satuan, 90-an, 800-an, 7 apa itu teh? 7 ribuan, 50 ribuan. Tapi kita urai, bener nggak? Harusnya kan benar ya. D0 R0 tambah D1 R1 tambah D2 R2 tambah D3 R3 tambah D4 R4 tambah D5 R5. Ada 5 digit kan? Sampai D5. Oke, langsung masukkan. Ingat, D0 atau digit pertama itu mulai paling kiri. Mulai paling kiri ya. 4 kali 10 pangkat 0. Terus 9 kali 10 pangkat 1. Terus tambah 8 kali 10 pangkat 2. 7 kali 10 pangkat 3. Tambah berapa itu teh? 5 kali 10 pangkat 4 ya. Gitulah. Langsung aja ya. 4 kali 1 tambah 9 kali 10 tambah 8 kali 100 tambah 7 kali 1000 tambah 5 kali 10.000. 4 tambah 90 tambah 800 tambah 7.000 tambah 60.000 sama dengan ya segini lah. Nah, benar kan? 57.894. Ntar minum dulu. Oke, ngerti ya. Raso ya, raso. Ya itulah. Nah, apa ini? Ingat-ingat ya rumus ini. Oke, untuk video pertama mungkin cukup seperti itu. Kita mengetahui sistem bilangan apa aja, bobot bilangan, terus ciri-cirinya nih kayak gini ya. Ini radik, jangan lupa tidak sama nih, ini sama tapi dengan radik berbeda, nanti bobotnya berbeda. Kita bahas di video selanjutnya. Terus kita tahu bobot bilangan 471, ratusan, puluhan, satuan, maka kita bisa muncul nih rumus NR ini. Ini nanti fungsinya untuk mengganti oktal ke desimal atau bobot bilangan lain atau sistem bilangan lain ke desimal. Contohnya kalian sudah paham. Silakan kalau yang belum paham replay videonya. Terima kasih. Silakan lanjut ke video selanjutnya.